Setiap kerajaan kekaisaran dan raja yang muncul akhirnya runtuh, semua kecuali satu. Kerajaan kekal satu ini punya satu Tuhan yang kekal, yang menyatakan dirinya lewat sebuah meterai yang ia telah berikan pada dunia. Tetapi sebelum kerajaan kekalnya datang, para pengikutnya akan dirampas semua haknya, dilarang membeli dan menjual, dan akhirnya menghadapi eksekusi. Kecuali mereka menerima meterai yang lain, sebuah meterai yang memberikan penghormatan kepada Allah lain, binatang di kitab Wahyu. Dari video kita sebelumnya, kita pelajari bahwa di akhir zaman akan ada dua meterai atau tanda signifikan, dan bahwa setiap orang akhirnya akan menerima satu dari dua tanda berlawanan tersebut. Kita juga mengetahui bahwa kedua tanda ini tersembunyi. Mereka melambangkan tindakan kita, pikiran, dan perbaktian kita. Kita perlu menyingkapkan apa sesungguhnya mereka itu, karena satu adalah tanda kesetiaan pada Tuhan, sementara yang lain adalah tanda kesetiaan pada si binatang. Tetapi sebelum kita dapat temukan apa tanda binatang itu, pertama-tama kita harus memahami apa itu meterai Tuhan. Biasanya, meterai memiliki nama, mengidentifikasi pemiliknya, jabatan pemiliknya, dan wilayah yang diperintah oleh pejabat tersebut. Misalnya, saat Yesus ditempatkan di kubur, meterai pemerintah diletakkan di pintu masuknya. Tidak ragu tertulis, Pontius Pilatus, Gubernur Yudea. Jadi apakah Tuhan punya sebuah meterai? Dan kalau iya, apa itu? Meteraikanlah Taurat itu di antara segala muridku. Jadi kita dapat melihat tanda atau meterai terkait dengan hukum Tuhan. Jadi di mana kita temukan meterai itu dalam hukum Tuhan? Itu ada dalam 10 perintah, tersembunyi jelas dalam perintah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di sini dalam hukum Tuhan, dalam 10 perintah yang terpanjang, di tengah hukumnya kita temukan meterai Tuhan. Nama wewenangnya Tuhan, jabatan wewenangnya Sang Pencipta, dan wilayah kekuasaannya surga dan bumi. Firman Tuhan juga berkata, Sabat adalah sebuah tanda, dan lagi kutentukan kepadanya segala sabatku. Akan suatu tanda antara aku dengan mereka itu, supaya diketahuinya bahwa aku Tuhan yang menguduskan mereka itu. Inilah meterai Tuhan, para sahabat, agar ingat dan memelihara kekudusan hari Sabat dan memiliki hukum Tuhan tertulis di hati kita. Itulah meterainya. Dan satu hal yang membuat semua masuk akal adalah bahwa binatang di Wahyu akan membuat sebuah tanda palsu untuk bersaing dengan meterai Tuhan yang sejati. Dengan ini, dalam pikiran kita sekarang lebih siap memahami apa tanda binatang itu sesungguhnya. Bergabunglah dengan saya di video selanjutnya seiring kita menyingkap binatang di Wahyu 13. Dan apa tandanya? Atau kunjungi 666truth.org.